Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan pendidikan yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara diberikan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar mengibaratkan pendidikan seperti seorang petani yang merawat tanamannya di taman atau di ladang. Baik buruknya hasil tanaman tergantung pada seberapa besar peranan petani dalam memperbaiki dan memperindah jenis tanaman yang dihasilkannya. Seorang petani akan memperoleh hasil panen sesuai dengan usahanya. Jika ia menanam padi, maka panennya pastilah padi. Ia tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Yang bisa petani lakukan hanyalah menanam padi dengan memperhatikan tanahnya, memberi pupuk, memelihara, dan menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus. Begitupun dengan pendidikan. Pendidik tidak bisa mengubah kodrat, kecerdasan, bakat, dan potensi peserta didiknya. Yang dilakukan pendidik hanyalah menuntun dan membimbing mereka untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada mereka, guna keberhasilan dan kebahagiaan hidupnya di masa yang akan datang. Ibarat jari jemari yang setiap jarinya mempunyai karakteristik dan ciri tertentu. Begitupun dengan peserta didik, mereka memiliki potensi masing-masing, maka tuntunlah mereka sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Seperti kata pepatah di Minangkabau, nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan bayi ialah budi, nan indah ialah baso. Artinya, dalam adat Minangkabau, kehilangan budi pekerti yang luhur akan membahayakan bagi kehidupan seorang manusia. Maka, budi pekerti sangat diperhatikan di Minangkabau. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mewujudkan perubahan budi pekerti peserta didik yang seimbang, yang pada akhirnya akan membawa kebijaksanaan pada peserta didik. Di antara kegiatannya adalah kegiatan bunuh kanduang masuk ke sekolah dan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan belajar nilai-nilai kebudayaan di daerahnya, yang akan menuntun mereka pada pembentukan budi pekerti yang sempurna. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pembahasaan di sekolah, seperti sholat berjamaah, membaca doa sebelum belajar, membaca Al-Quran, bersalaman sebelum masuk kelas, gotong royong, dan sebagainya. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa banyak sekali tantangan pada saat ini, seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun di balik itu, akhlak dan moral peserta didik malah semakin merosot. Untuk itu, sebagai pendidik, saya harus selalu terbuka dengan perubahan dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, saya akan terus berusaha melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya dan setulus hati, memberikan mereka teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat dan memberi dorongan bagi tumbuh kembangnya ing madya mangun karso, dan menuntun mereka agar menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, tuturi handayani, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.